Kalau di Jakarta karena pondoknya itu pondok bahasa, jadi yang didapat juga bahasa walaupun basic dasar ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa Arab, Inggris. Nah, itu udah bisa. Dan terbang karena pujian orang. Ya, jangan terbang karena pujian juga. Jadi santai-santai aja. Jangan tumbang karena cacian juga. Luar biasa, luar biasa. Terakhir nih kayaknya pertanyaannya. Seperti apa sih kriterianya dari Cika, ya kan? Tepuk tangan dulu. Hari ini saya kedatangan seorang penulis yang kemarin juara 1 karya tulis ilmiah Al-Quran Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Razika. Ya. Ya Cika, gimana kabarnya Cika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Cika? Alhamdulillah sehat sampai hari ini walaupun di tengah-tengah pandemi. Oh iya. Apa kesibukan sekarang? Udah ini kuliahnya gimana? Aman? Kesibukan sekarang kuliah secara online di rumah. Ya sehari-hari gitulah berhadapan dengan laptop dari pagi. Tengok aja kesini. Ribet nggak kuliah online tuh? Lebih enak mana? Tetap muka atau kita kuliah online aja? Ribet, menurut saya sendiri ribet karena kita kesusahan untuk berkomunikasi secara langsung walaupun ada teknologi, tapi lebih enaknya secara langsung ya. Secara langsung. Oke. Nah Cika orang mana ini? Bandung, orang Melayu. Karena lahirnya di Bandung. Lahirnya di Bandung, tapi aslinya asli Melayu. Asli orang Melayu. Oke, mantap. Mau nanya dulu ini. Cika kan hobi menulis ya kan. Kemudian kemarin kita sama-sama ya. Ikut lomba. Sama-sama di provinsi. Sama-sama ke provinsi, tapi ya Cika nih yang lolos ke nasional. Alhamdulillah. Saya Rizky yang tertunda. Gimana rasanya lolos ya, dapatkan peringkat terbaik 1 dan berangkat ke nasional? Gimana perasaannya? Awalnya pasti tidak menyangka karena itu pertama kali ikut di provinsi dan langsung bisa ke nasional. Ada pusing aja ke Papa. Ya. Oke. Jadi gimana respon orang tua, semuanya bahagia ya? Ya. Jadi yang paling penting itu kita tidak pernah meminta kita itu mau kemana, tapi yang paling penting itu adalah doa dari orang-orang. Kita mohon minta doa dan kita juga berusaha ya supaya bisa memberikan yang terbaik. Yang paling penting itu doa dari siapapun, baik itu dari orang tua, guru, kawan pun kita minta doanya. Karena kita tidak tahu letak keberkahan dan makbul doa itu di siapa aja, kita tidak tahu. Jadi jika kemarin ke Padang itu orang tua itu tidak sendiri. Oh gitu. Orang tua kan di Batam ya? Ya, orang tua di Batam. Kita kan kemarin di Dabo itu kita berapa ya? 2 minggu kayaknya ya. Kita latihan sama Ustadz Effendi. Ya, lumayan. Kita kita tes lah di Dabo itu 14 hari ya. Kalau saya ingat abang 14 hari. Gimana Cika? Sampai di Padang ya. Mungkin diceritakanlah gimana perjalanannya. Ya kan TC-nya di sana seperti apa? Gimana? Bisa diceritakan? Awalnya TC nasional itu kami dipanggil ke Quran Center selama 1 bulan. Tapi itu hanya yang tertentu aja. Kayak Syarhil, Fahmil itu tidak dipanggil. Nah, jadi yang betul-betul yang mau digenjot sebaik-baiknya itu yang dipanggil untuk TC 1 bulan. Terus selama 1 bulan ya? Ya, di pertengahan TC itu saya dapat kabar buruk. Disuruh pulang ke Dabo. Kakek saya kritis di rumah sakit. Ya memang sebelum itu beliau sudah sakit selama 2 bulan. Dan pas TC itu saya dipanggil untuk pulang. Di perjalanan saya sudah dapat kabar bahwa kakek udah wafat. Dalam perjalanan ya? Iya, dalam perjalanan. Baru mau pulang hari itu sudah di kapal mau pulang dapat telepon. Awalnya mau cancel, maunya nggak usah ikut aja ke nasional.
karena lagi berduka kan. Iya betul. Tapi dari pihak penyelenggara LPTQ-nya masih mengharapkan ikut, dan orang tua juga bilang ikut aja lah, udah nggak apa-apa, udah 20 hari juga beliau wafat, nggak apa-apa, ikut aja. Akhirnya memang rezeki itu sudah diatur. Ya sudah diatur, jadi berangkat juga akhirnya. Cika ingat nggak waktu itu kan kita rencananya mau buat ini bincang-bincang santai itu tentang Hari Santri. Iya. Iya kan? Iya, itu karena beliau wafat. Pas malamnya itu wafatnya ini kakeknya Cika, ya kan? Baru 1 hari. Saya juga belum dapat kabar. Nah, Cika waktu itu kan sudah pastikan kalau bisa ikut, tapi lagi dalam kapal. Iya, betul. Nah, jadi sudah karena malamnya itu saya hubungi sedang berduka dan kaget juga itu waktu itu. Akhirnya ya acaranya kita pending dulu, dan kita sampai saat ini belum adakan lagi. Nanti ya suatu saat nanti kita adakan lagi. Ya Allah. Jadi waktu meninggalnya kakek itu berapa hari kembali ke sini? Kembali TC lagi ya. Setelah itu mau hamin seminggu berangkat, dan itu TC-nya sudah berpindah, bukan di Quran Center lagi, sudah di Hotel Sahid Batam, dan itu semuanya sudah dipanggil, yang Syarhil, Fahmil, semuanya sudah berkumpul karena udah seminggu mau berangkat. Jadi TC yang kedua, kita hitungnya TC yang kedua itu di Hotel Sahid. Baru baru datang ke sana dan lanjut TC lagi, dan akhirnya berangkat dari sana. Dari Hotel Sahid. Berarti 2 kali TC-nya ya? Banyak tempatnya berbeda-beda juga. Luar biasa ini. Gimana sampai di Padang ya? Ketika masuk dalam ruangan ya, melihat begitu banyak ya penulis-penulis di Indonesia ini, gimana perasaan Cika pertama kali? Ini kan pertama kali juga ikut ke nasional. Pertama kali dan termuda di nasional. Peserta termuda. Karena yang lain itu sudah semester akhir, sudah skripsi, sudah S2, saya masih semester 1 saat itu. Ada juga yang samping kita juga itu, udah semester 6. Iya. Jadi perasaannya waktu itu grogi ya? Grogi, minder juga, karena semuanya sudah hebat-hebat. Merasa diri itu ternyata masih banyak kurangnya. Ya. Jadi ngambil tema tentang apa waktu itu? Waktu TC itu ngambil disuruh dilatih tentang apa? Masih yang di provinsi, hanya perubahan judul dan perubahan data-data yang disajikan. Ngambil judul tentang apa waktu itu? Waktu di provinsi kita ambil judul itu Anjay Angin Pergaulan Milenial. Nah, di nasional kita ubah sedikit menjadi Anjay menjadi Polemik Nasional. Oh gitu. Iya. Jadi Iya. Akhirnya selesai dalam waktu itu. Kok sayang sekali ya Ustadz Effendi itu nggak ikut ke sana. Iya, beliau ada kesibukan di Brunei, jadi beliau tidak bisa membimbing kami ke nasional. Oh gitu. Padahal kalau beliau hadir kayaknya lebih semangat lagi, ya betul ya. Jadi selama TC itu sama siapa? TC kalau di Quran Center masih sama Ustadz Effendi. Beliau bolak-balik dari Batam Center ke Sekupang, subhanallah beliau. Tapi sudah di Sahid, beliau masih datang juga untuk beberapa hari keberangkatan kami untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, beliau juga mau persiapan berangkat juga, dan akhirnya itu beliau ke Brunei, kami ke Padang. Oh, jadi bersamaan ya waktu itu ya? Bersamaan, waktunya betul-betul bertabrakan. Jadi setelah selesai menulis, saya sama Alan ya? Iya. Halo Bro Alan. Tentang apa itu Alan? Alan ngangkatnya tentang apa waktu itu ya? Kalau Bang Alan masih yang di provinsi. Oh, temanya judulnya sama juga. Iya. Jadi nggak ada persiapan untuk nulis 2 tema gitu? Nggak ya? Persiapan sudah, ternyata di hari pertama itu kami tidak tahu kalau hari pertama itu ditentukan bahwa temanya itu etika komunikasi itu. Jadi hari pertama semuanya tentang etika. Iya, semuanya disamakan tentang etika. Jadi yang masuk semifinal baru nulis yang kedua tentang patriotisme. Patriotisme itu luar biasa ya. Jadi dapat pengalaman baru, pengalaman yang menarik. Ya. Kalau Cika sendiri
awal suka dengan dunia tulis menulis itu sejak kapan? Dan kenapa suka? Oh, awalnya dipaksa. Dipaksa. Bukan paksa. Awalnya dari SD sering dibelikan buku sama mama, tapi saya kurang suka baca buku. Dan dipaksa menulis itu waktu kelas 7 SMP tentang pelajaran bahasa Indonesia juga, menulis berita. Jadi setiap pagi kami harus laporan berita yang kami tonton itu apa, dicatat. Jadi mulai dari situ suka juga nulis diary. Nah, kami disuruh nulis berita sama nulis diary. Dari Itu situ mulai bukan di pondok ya pengalaman pertama? Bukan, di semuanya sekolah negeri. Dari SD SMP. Oke, setelah itu berlanjut terus? Berlanjut. Mulai suka baca novel, mulai suka baca cerpen. Nah, mulai situ bahasa tulis menulisnya mulai tertata lah ya. Tertata. Jadi novel yang paling suka dibaca novelnya siapa? Novelnya Habibur Rahman, Kang Habib. Wes, mantap. Kang Habib ya? Iya. Iya. Memang beliau luar biasa ya, karena santri. Sejarahnya. Setiap novelnya pasti ada sejarahnya. Betul, karena beliau kan latar belakangnya santri memang. Ya. Ya Dan kan? pernah ketemu juga waktu mondok di Jakarta. Luar biasa. Beliau ada kunjungan ke pondok di Jakarta. Oh iya. Jadi Kang Abek itu saya juga pernah sekali, tapi lewat ini aja lah, lewat Zoom. Ikuti seminar ya, tentang tulis menulis tuh. Luar biasa. Waktu ke pondok itu dia lagi launching Api-Api Tauhid. Bukunya yang Api Tauhid ya. Iya. Itu enak. Saya udah baca. Iya. Jadi sekarang ya suka betul ya sama karyanya Kang Abik ya. Kang Abik, Asma Nadia dan Terelie itu favorit. Luar biasa. Kalau saya sih novel yang paling saya suka itu ya novelnya Buya Hamka. Oh iya. Nah, itu keren sih. Kemudian kalau Kang Abik itu saya suka itu cuma satu, ada judulnya Cleopatra. Oh. Tahu ya? Yang Tahu. bukunya tuh kayak warna merah gitulah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Cleopatra ya, judulnya kayak gitu. Itu saya baca itu sejak dari SMP atau SMA itu. Ya. Kemudian Cika ini apa namanya? Setelah sulit menulis sampai sekarang ikut lomba lagi. Ikut lagi ya, di setelah STQ, dari provinsi kabupaten. Ya, sampai di Lingga kurang lebih kita sudah mau setahun ya. Iya. Mau setahun ya? Setahun lomba dari kemarin kan? Ya. Dari provinsi kan bulan Maret atau April. Iya, sebelum Ya, Maret atau April ya. Setelah itu sampai di sini sekarang nih sudah menjadi juara 1 karya tulis ilmiah lagi. Tingkat Kabupaten Lingga. Iyalah, karena ada pengalaman yang betul-betul diserap ya. Sudah dari nasional, kemudian sampai di sini. Kalau tingkat kabupaten tuh masih ringan lah ya. Karena selama Cika mengikuti KTIK ini udah berapa lama? Sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu, dari terakhir pakai mesin tik. Pernah ikut sekali mesin tik? Pernah sekali ikut mesin tik. Waktu MTQ provinsinya di Dabo. 3 tahun yang lalu kan? Itu masih seleksi kecamatan. Pakai mesin tik dan ketemu langsung Dokter Effendi untuk pertama kalinya di situ. Pakai mesin tik, kata Dokter Effendi coba tulis 3 lembar saja, 3 lembar aja, terus tolong jelaskan ke dia. Sudah selesai nulis langsung maju, langsung dia koreksi, langsung ditanya di situ juga. Loh, jadi waktu pakai mesin ketik itu cuma 3 lembar? Iya, itu dia cuma mau menyeleksi. Kita kan seleksi, di situ ada 4 orang. Tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Ya, waktu pakai mesin tik itu masih diseleksi kecamatan. Terus ke kabupatennya lolos? Tidak, waktu itu belum lolos. Belum lolos. Mesin ketik ya lah. Ya, tapi beliau sudah tahu lah ya. Sudah. Ada bakat ya? Ya. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang nih jadi juara 1 ya. Juara 1 luar biasa. Jadi ini apa namanya? Pengalaman ya. Alhamdulillah. Pengalaman masih muda, masih banyak. Masih sekitar 4-5 kali lagi lah untuk bisa. Ikut ya. Masih ada 4-5 kali lagi ya. Ada. Dan abang terakhir lah. Tahun ini terakhir ada kawan kita 1 orang itu ya yang masih mau ikut juga itu. Dari SMA, kuliah sampai nanti selesai kuliah insya Allah masih bisa ikut. Dan semoga kedepannya ya bisa ke nasional dan bisa mendapatkan hasil terbaik di nasional. Amin. Ya, itu masih diperjuangkan untuk hasil di nasional.
masih belum puas. Karena nggak terlalu terganggu juga kan dengan kegiatan kuliah kan, karena masih semester awal ya. Iya. Jadi belum terlalu padat. Tapi kalau nanti semakin naik semester kayak itu, nah itu udah mulai pening tuh. Belum selesai tugas ya, belum selesai tugas ini itu, sudah mulai ikut lomba lagi. Gimana waktu Cika ke pondok ini? Ceritakan dulu awal pertama kali nih ke pondok. Karena Cika dulu kan dari SD, SMP itu kan negeri semua. Ya di sekolah negeri. Kemudian kenapa tertariklah untuk masuk ke pondok nih? Apa yang memotivasi sehingga Cika itu tertarik untuk masuk ke pondok ini? Jadi awalnya itu kelas 6 SD ya. Cika kelas 6 SD itu ada pondok di Dabo baru buka. Baitul Quran. Ya, pondok pesantren Baitul Quran. Jadi masuk di sana tapi secara kayak kita les gitu bolak-balik, kayak 1 jam cuma 2 jam habis itu pulang ke rumah. Jadi sekolah SD SMP masih negeri, SMP sampai kelas 2 SMP aja itu kelas 3 sudah mulai sibuk dengan bimbel dan segala macam, jadi pondoknya sudah mulai terganggu. Nah tamat SMP itu memang keinginan sendiri untuk masuk pondok. Masuk keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Orang tua mendukung semua. Iya, mendukung. Awalnya mau di pondok Ustadz Yusuf Mansur di Darul Quran ya. Tapi karena orang tua ya gimana ya, ada masukan dari lain juga, masukan dari orang tua, akhirnya mondok di pesantren Darun Najah. Darun Najah itu di Jakarta Selatan, dibilangnya anaknya Gontor. Ya. Gitu. Dia masih inilah kerja sama Gontor. Ya. Pondok di situ 1 tahun, tiba-tiba pondok Baitul Quran yang di Dabo buka SMA, mau buka sekolah SMA baru. Akhirnya tertarik juga, akhirnya pulang lagi ke Dabo dan ngulang lagi. Lagi. Jadi SMA-nya 4 tahun. Oh gitu. Jadi setelah di sana ya, karena di Dabo sudah buka, balik lagi ke Dabo. Setelah itu kembali lagi nggak ke Jakarta? Tidak. Terus yang waktu di Darun Najah ya? Iya. Itu katanya Cika pernah diberangkatkan untuk umroh. Luar biasa. Jadi ada lomba hifzil lomba hifzil ya? Di Darun Najah itu tingkat nasional. Tingkat nasional, dan alhamdulillah karena basicnya sudah ada pondok dan sudah ada hafalan juga, jadi ikut lomba itu juara 1 dan hadiahnya juara 1 itu umroh. Luar biasa. Alhamdulillah. Banyak ya rahasia Allah yang unik dan tidak disangka-sangka. Betul. Masalah itu apa namanya, orang tua gimana? Pasti senang ya. Waktu itu lombanya itu tanggal 14 November dan 10 November itu Cika ulang tahun ya kan. Jadi nenek sama kakek itu ke sana buat merayakan ulang tahun. Dan pas juga tanggal 14-nya itu Cika lomba, 14, 15 itu final, dan tanggal 16-nya itu pengumuman. Alhamdulillah juara 1 dan nilai tertinggi juga. Sekarang sudah selesai 30 juz ya. Alhamdulillah selama 3 tahun mondok di Baitul Quran. SMA juga, di samping SMA ngafal juga, alhamdulillah selesai. Selesai 30 juz. Ya, wisuda kemarin. Sudah juga. Iya betul, saya sempat itu. Ya. Ada kan di Facebooknya dulu. Kan sempat ke-hack ya Facebooknya. Luar biasa. Banyak betul juga tantangannya, tapi rezekinya yang paling banyak. Alhamdulillah. Ya. Berarti kalau udah 30 juz, apa lagi sih cita-cita atau target yang harus Cika selesaikan sekarang? Targetnya yang pertama pasti melancarkan hafalan. Meroja ya, ulang-ulang. Pasti mau melancarkan, dan itu yang kedua harus sampai lagi ke nasional dan juara di nasional. Amin. Insyaallah. Pasti itu. Jadi kalau udah 30 juz, cari calonnya juga harus hafalan. Iya kan? Yang sanggup 30 juz juga ya. Insyaallah. Kayaknya kriterianya seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau yang belum 30 juz jangan merapat. Jauh-jauh. Nanti kena tendang. Ya. Ya Cika kan pernah mondok ya kan. Di Dabo itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Pengalaman apa sih yang paling berkesan selama di pondok itu? Di pondok terutama di Jakarta dulu ya. Di Jakarta, kemudian di Dabo. Kalau di Jakarta karena pondoknya itu pondok bahasa, jadi
yang didapat juga bahasa, walaupun basic dasar ya, tapi alhamdulillah sudah bisa Arab, Inggris. Nah itu udah bisa. Dan kembali ke Dabo, dipercaya Ustadz untuk membentuk tim bahasa, jadi leader bahasa juga di pondok. Terus pernah jadi ketua OSIS juga. Dan jadi, sekarang jurusan bahasa Inggris ya? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Luar biasa. Jadi sekarang kuliah sastra Inggris sudah semester 2. Sudah semester 2. Ya. Jadi pengalamannya apa? Yang paling berkesan lah selama di pondok itu gimana? Pengalaman berkesan ya karena jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua sudah biasa. Bincang, biasa ya? Biasa. Biasa. Karena memang sudah suka tulis menulis, jadi di pondok itu banyak kegiatan tulis menulis yang diikuti. Pernah juga ikut lomba kemarin itu tingkat kabupaten waktu Hari Statistik Nasional. Oke. Itu waktu kelas nulis... 1 SMA nulis tentang temanya tentang data. Judulnya Aku dan Data, alhamdulillah juara 3 se-kabupaten. Di mana? Kabupaten Lingga. Oh, di Kabupaten Lingga. Ya, Hari Statistik Nasional. Kelas 1 SMA. Jadi pengalamannya lebih banyak tentang tulis menulis ya untuk di pondok sendiri ya. Di Jakarta itu ya? Di Jakarta enggak, di Dabo. Di Dabo. Di Jakarta gimana? Kan waktu itu masih kecil ya kan? Ya. Udah jauh dari orang tua. Pastilah guncang. Pasti. Ya. Nangis-nangis. 3 bulan nangis. 3 bulan nangis. 3 bulan nangis ya. Enggak ada orang yang dikenal betul sama sekali. Saudara ada, adiknya kakek yang paling bungsu di Cibubur, sering juga kalau bahasanya di sana tuh mudifah. Jenguk. Mudifah ya, sering di mudifah juga. Tapi ya gitu, karena baru pertama kali dan tamat SMP juga kan. Dan ternyata pulang ke Dabo dan pindah sekolah itu ada hikmahnya. Ternyata waktu pulang ke Dabo dan berencana pindah itu ibunya kakek meninggal dunia waktu Idul Fitri. Ya, jadi ada hikmahnya pulang ke Dabo ya. Ternyata itu pertemuan terakhir. Jadi sekarang sudah selesai ya, selesai mondok ya. Alhamdulillah. Udah tinggal mengamalkan ilmu-ilmunya aja. Ya. Insya Allah. Luar biasa. Kemarin ini ngangkat temanya tentang ini ya, marwah wanita. Iya, TikTok. Wes, luar biasa. Keren sih, keren. Memang anak nasional memang beda tulisannya. Ini Cika sendiri ada rencana nggak untuk bikin buku ya? Bikin buku sudah pernah. Sudah pernah ya? Sudah pernah. SMP. Ya. Apa judulnya waktu itu? Judulnya itu terinspirasi dari novelnya tentang Insinyur Soekarno dan Ibu Inggit. Yang judulnya Ku Antar Kau ke Gerbang. Mungkin Bang Hamka pernah baca? Belum. Nah, Ku Antar Kau ke Gerbang. Nggak tahu kenapa pas baca buku itu kayak tertarik sama bangsa Indonesia. Jadi judulnya buku itu Mengubah Bangsa. Dalamnya terisi masalah-masalah Indonesia seperti narkoba, merokok, antri, dan lain-lain. Pokoknya masalah-masalah umum di Indonesia. Sudah jadi dan berusaha mencetak sendiri bukunya. Oh, cetak sendiri. Kalau abang juga kan dari dulu kan sudah ada 3 buku juga. Ada 3 buku dan cetaknya sistem penerbit itu kalau kita itu ngomong ada kan penerbit indie itu kalau kita punya biaya sendiri. Kalau penerbit indie itu kalau kayak Cika bikin naskah kemudian kirimkan ke penerbit tapi kita bayar biaya percetakan, desain dan lain sebagainya. Itu penerbit indie. Kalau penerbit mayor ya kayak Gramedia gitu. Ya kan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau buku sudah ada ya. Sudah mantap ya. Jadi kapan-kapan nanti dikasih bukunya ya. Masih ada bukunya ya? Insya Allah masih ada. Abang juga tadi tuh mau bawa buku abang tuh. Mau kasih Cika. Cuman kayaknya habis stoknya. Kalau nggak salah ya. Kalau mungkin cuma 1 kalau nggak salah itu. Iya, karena sudah lama juga nggak pernah pesan-pesan buku lagi kan. Iya. Itulah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah cita-cita Cika itu sebenarnya mau jadi apa? Sebenarnya sebelum ke sastra Inggris pengen kuliah di kedokteran. Tapi ya itu balik lagi rezeki kan sudah ada yang atur. Jadi udah daftar di mana-mana, ikut tes
segala macam, tapi ya Allah bilang enggak ya enggak. Jadi akhirnya rezekinya di sastra Inggris ya ambil. Jadi mau jadi sastrawan nanti ya. Jurnalis. Jurnalis. Oke. Luar biasa. Jadi kita dapatkan pengalaman-pengalaman hidup dari Chika ini, walaupun masih muda tetapi mimpinya tuh tinggi. Ya, mau jadi juara nasional ya, mengulangi hafalan-hafalannya, dan nantinya wisuda nanti ya, kuliahnya diberikan kemudahan sampai wisuda nanti tidak ada kendala apapun. Amin. Ada lagi yang Chika sampaikan? Pesannya intinya apapun amal kita, walaupun kita itu tidak sebaik yang orang pikirkan, tetaplah minta doa dengan orang-orang sekitar. Siapapun itu, walaupun hanya kawan sendiri, walaupun hanya sebatas saudara, tetap minta doanya, karena kita nggak tahu keberkahan dan makmulnya doa itu di mana. Oke, jadi kita saling mendoakan, ya kan? Mendoakan. Saling mendoakan dan selalu minta doa. Oke, terus Chika ini kita akan lanjut lagi nih. Kita santai aja. Kakek sudah meninggal ya kan, kemudian orang tua nih jauh ya kan, jauh dari Chika nih. Apa sih yang membuat Chika itu tegar ya, walaupun kita nampaknya sekarang ini segar-segar, tapi kembali itu kan kita nggak tahu kan. Kira-kira apa yang memotivasi Chika ini supaya bisa istilahnya ya teguh lah, bisa kuat ya, bisa strong seperti itu, gimana? Yang pertama ya karena kakek dan nenek, walaupun kakek udah nggak ada kan, tapi masih ada nenek. Jadi motivasi pertama itu nenek dan kakek. Ingin membahagiakan kakek dan nenek. Ya, alhamdulillah, walaupun kakek nggak hadir di wisuda, tapi beliau hadir waktu setoran terakhir. Nah, beliau masih bisa lihat setoran terakhir. Kakek itu ya? Iya, kakek. Dan yang kedua, ada teman-teman yang selalu memotivasi, selalu mendukung, karena kita kita saat kita jatuh itulah kita tahu siapa teman sebenar-benarnya. Nah, jadi, dan yang ketiga yang membuat kita harus tetap tegar itu, jangan mau kita direndahkan orang. Bukan berarti kita harus sombong, tapi kita harus menunjukkan kalau kita itu bisa, kita itu kuat. Iya, luar biasa. Jadi harus tetap happy lah ya, dimanapun kondisinya. Jangan jatuh karena omongan orang. Jangan terbang karena pujian orang. Ya, jangan terbang karena pujian juga. Jadi santai-santai aja. Jangan tumbang karena cacian juga. Luar biasa. Terakhir nih kayaknya pertanyaannya, seperti apa sih kriterianya dari Chika ya kan? Sebagai seorang penulis, apakah nanti cari orang yang penulis atau penghafal Quran? Gimana kira-kira? Nanti dia ketawa-ketawa dapat jatuh juga nanti. Tunggu ya. Kita ini bukan cuma berdua nih, kita ramai nih. Ada tuh. Kita sekitar menunggu 6 orang. Ya, kita lagi ramai-ramai, cuman kita karena bincang-bincang jadi kita berdua aja biar nggak terlalu ribut nanti. Kalau kita ramai-ramai nanti kelihatan barbar. Jadi gimana Chika? Apa ya intinya? Intinya apa? Soleh. Intinya soleh. Jangan pernah tinggalkan sholat. Betul itu. Hafalan enggak penting? Hafalan tidak penting, tapi bacaan Qurannya bagus. Sobir. Oke, luar biasa ya. Jadi intinya hafalan Qurannya nggak bagus nggak apa-apa, intinya bisa baca Quran dengan baik ya. Orangnya soleh, bisa membimbing, jadi pemimpin yang baik. Betul. Luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak Chika atas waktunya. Terima kasih juga Bang. Ya, kita sudah bisa mengharumkan nama Lingga dan juga Provinsi Kepulauan Riau ke nasional. Semoga ini memotivasi teman-teman semuanya. Oke, sekian ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.